Milenial saat ini sepertinya sangat menggemari modifikasi nih. Mulai dari mengganti part body ataupun repaint velg. Nah, di belakang saya ini sekarang sudah ada bengkel spesialis repaint velg di wilayah Bekasi nih, namanya Surya Painting 18. Dengar-dengar di sini harganya murah, sob. Daripada penasaran, yuk kita masuk aja. Nah, Sobat Gritoto, sekarang bersama gue udah ada Martin Surya nih, selaku pemilik dari Surya Painting 18. Halo Bang Martin. Mulai dari 250 ribuan aja Oke. sih, Rick. Jadi itu kan yang paling banyak tuh kayak Beat, Scoopy, Vario, kayak small matic itu kayak Mio Oke. gitu. Ada Address, ada Next juga kayak gitu. Jadi yang ada Genio juga. Dia jadi kayak matic small gitu, dia Matic kecil ya? 250 ribu. Oke. Dia warna apa aja kecuali warna bunglon. Dia beda 100 ribu, Beda 100.000. Berarti jadi Baru warna 350. bunglon. Nah, terus kalau misalnya NMAX, PCX, EDV, Aerox gitu dah, satu komplotannya itu kan. Nah, itu dia itu di 300 ribuan. Nah, kalau warna candy 350 ribu. Kalau warna bunglon 400 ribu. Nah, gitu. Jadi, kalau motor kayak CBR, GSX, terus apa lagi sih ya, Ninja gitu. Nah, itu dia ada dimulai dari 350 ribu untuk warna metaliknya kayak gold, silver, grey, coklat, dan lain sebagainya macamnya itu 350 ribu. Nah, kalau 400 ribunya dia warna candy. Kalau dia warna bunglonnya 500 ribu. 500 ribu. Tapi kadang-kadang gue nggak tega, yaudah 4,5 aja bang. Oke. Terus kalau ada yang di atas itu kayak moge gitu misalkan, Ya, gope lah, Wli. gope. Gope kalau warna candy, kalau warna stabilo, kalau warna Bunglon. ya paling beda cepet kayak 600 gitu. Oh, sampai 600 berarti? Ah, Oh, berarti kisarannya dari 2,5 sampai 600 ribu sampai ya? 600 ribu. Surya Painting bengkel cat velg yang menggunakan mesin conveyor pertama dan satu-satunya di Indonesia. Itu gua hadirkan di sini untuk bisa membuat proses painting itu cepat seperti layaknya lo di pabrik gitu. Nah, yang kedua alat-alatnya seperti spray gunnya juga kita yang bagus. Jadi dari mulai mesinnya, dari mulai alatnya itu standar pabrik. Dari mulai bahannya kita menggunakan juga bahan polyurethane sama seperti yang pabrik pakai. Nah, pengalaman pekerjaannya juga di sini gua punya karyawan yang loyal. Jadi dari buka Surya Painting sampai sekarang itu gua nggak ganti-ganti. Jadi skillnya setiap hari makin tambah gitu. Jadi bukan yang ganti-ganti yang membuat gua mungkin susah untuk ngajarinnya lagi. Nah, ini prosesnya ya. Kalau lu datang kemarin misalnya gue buka jam 8. Itu dibongkar ya, misalnya sampai di amplas nih, bongkar sampai amplas segala macam lah, tet gitu. Gue bilang sih itu namanya proses preparation ya. Jadi sebelum proses painting itu bisa mungkin sekitar 1 jam ya. Oke. Kan nanti dari proses lu daftar, bongkar, amplas, sampai nge-cover gitu kan. Nah itu mungkin kan ada sekitar gue bilang sih sampai 1 jam ya. Oke. Nah terus baru masuk kita di loading. Loading itu berarti itu velg lu udah masuk di cycle time proses pengerjaan di paintingnya. Nah gitu, jadi cycle time-nya itu maksudnya gue 4 menit per motor, tapi 2 jam lu dimasuk rel conveyor-nya itu. Oke. Ada 2 jam. Terus tadi setelah itu dibongkar baru naik ke selanjutnya Bang ya? Iya, ada dibongkar itu kan nanti velg itu kalau udah naik itu kan di apa namanya di proses wash bensin. Oke. Jadi mungkin aja ada kotoran yang lolos tadi ketika proses amplas. Oke. Kan amplas cuma ngandelin sabun colek gitu kan, kayak sabun gitu dicuci gitu kan sampai bersih. Tapi mungkin aja ada bekas sisa chain loop, ada bekas sisa grease, ada bekas sisa oli mungkin yang kalau kalian pakai motor manual gitu. Nah itu kan kadang-kadang kalau lolos di situ, nah itu gua pakai wash bensin lagi biar kotorannya itu bisa hilang. Dan memang wash bensin itu nggak dijual bebas sih, tapi gue punya. Emang kalau di pabrik standarnya gitu. Jadi dilap dulu pakai wash bensin, baru terakhirnya pakai lap tecklot. Tecklot itu buat ngambil debu, baru nanti di epoxy, cat dasar, cat jadi, pernis. Nah di dalam itu udah ada pos-posnya masing-masing. Berarti untuk sepasang velg tuh berapa lama tuh Bang? 4 jam. 4 jam 4 jam, 3 jam gitu. Kalau misalnya gue nggak bilang bergaransi, tapi kalau misalnya sekalinya ada yang komplain, saya kayak warnanya ketuaan bang atau apa gitu, atau tadi bang gue kok belakangnya meleduk, biasanya kalau matic tuh, matic nyakit tuh. Biasanya dia 3 hari pertama dia belum kering banget, dia pakai buat touring, dia pakai apa gitu, remnya dideketin terus, jadi ngerem gak ngerem ngegesek ya. Gue nggak peduli itu kesalahan siapa, yang pasti lu baru ngecat di sini, balik lagi aja. Oh gitu. Gue rontokin. Ya paling kalau gitu anak-anak ya uang bongkarnya aja paling berapa duit lah beli rokok gitu sih. Kalau ngecatnya mah udah nggak apa-apa, free, gue jamin free. Oke. Nah Bang Surya,
Di sini nih lokasi yang sebelah sini nih tempat apa ini, Bang? Nah, kalau di sini ini parkirannya. Oke. Parkirannya ini bisa lihat dari depan sampai ke belakang sini. Itu bisa muat 45 motor. unit. Oke. Bisa muat 45 unit motor. Di sini. Di sini juga ada ruang tunggunya juga, Bang. Ya, di sini ada meja. Tapi ruang tunggu yang sebenarnya ada di belakang. Oh, di belakang. Ada di belakang, nanti kita ke belakang. Oke. Naik Gojek, soalnya panjang banget. Bukan lagi. Jauh. Jauh banget. Oke. Nah, juga di sini juga kelihatannya udah pada dicopotin juga nih, Bang. Velg-velgnya udah pada Iya, dicopot ya. ini udah dibongkarin semua, udah dibongkarin. Jadi lagi diproses di dalam nih. Ini kan nggak dijual, nggak ada di sini. Berarti setelah di sini kita ke sana nih. Oke, ya. Oke. Nah, ini untuk pilihan warnanya, Bang ya? Ya, ini ada pilihan warnanya. Nih guys, ini ada varian bunglon, ini ada varian candy nih. Ini ada hyper green, ada gold nonel lucu lah gitu. Ada orange, ada pink candy tuh. Oke. Pink candy yang buat ladies banget lah itu. Nah, ada merah juga. Ada warna lain, biasa kadang-kadang warnanya lengkap, cuman kadang-kadang bocah, Bang, saya pengen yang ini. Oh. Udah gitu entah taruh di mana. Oh, gitu. Hilang. Terus kalau yang sebenarnya ini pilihannya banyak. warna-warna ini warna bunglon berarti, Bang ya? Ini 4 biji ini bunglon. Yang ini dari sini kayak candy nih, sama ini juga, candy juga. Gitu. Sebenarnya banyak yang warna yang lain sih. Kalau kalian punya fotonya atau lihat dari mana, tinggal kasih unjuk aja, kita ada kok warnanya. Gitu. Nah, tadi setelah dicopot berarti dibawa ke sini ya, Bang? Ya, ini diamplas. Di sini diamplas dulu. Jamplas. Fungsinya Iya. biar apa nih? Biar ada serat atau goresan gitu. Biar nanti catnya itu nempel gitu loh. Kan juga mungkin ada bekas aspal atau permukaan yang nggak rata, kan diratain dulu. Diratain dulu, digores dulu, dia biar catnya itu menggigit. Nah, gitu kira-kira. Lalu setelah dari sini ke Nah, ini dalam. Ini kebenaran lagi kita tinggal istirahat ya, jadi masih bisa kita leluasa. Ini proses cover. Jadi yang udah diamplas nih kayak gini nih. Nah, kalau ini biasanya dia udah bekas pilok nih. Pilok apa sih gue nyebutnya ya? Udah bekas disemprot lah gitu. Oke. Nah, ini dirontokin nih. Hmm. Ini ada bekas ini dirontokin nih sampai habis dia nih. Ini kan sampai bersih gitu. Dirontokin tadi di sebelah. Ntar lihat juga. Ini kalau diamplas nih kayak gini. Ini kan udah ada bekasannya tuh. Udah nggak sehitam lagi. Gitu udah nggak sehitam yang biasanya. Jadi udah diamplas tuh pinggir-pinggirannya juga tuh ya. Nah, terus dia di cover gitu guys. Oh, berarti Nih, di slip-slipin gini set. di CT itu nggak dilepas ban ya, Bang ya? Enggak. Nah, nanti kalau udah kelar, dia misalnya kayak gini nih. Kalau udah kelar, kita gantung. Nah, ini ada hangernya, jadi tinggal digantung kayak gini. Oh, ini yang lu bilang tadi conveyor ya? Berarti Nah. namanya ini conveyor. Dia digantung gini set misalnya ya. Terus dia taruh lah pura-puranya gini nih ya. Pura-puranya nih. Nah, terus digantungin aja gini. Tuh kan. Tor banyak, panjang, kayak gitu. Yuk kita ke dalam. Nah, berarti yang di sini ruangan apa nih sekarang nih, Bang? Ini ada spray booth atau ruang pengecatannya. Oke. Jadi yang tadi kan pelek yang sebelum dicat dari situ tadi tuh, Oke. dari luar kita. Ntar dia masuk sini. Jalan ya ke sini ya. Ini ada 4 orang nih. Di sini ada epoksi, Oke. di sini dia ngecat dasar, di sini dia ngecat jadi. Nah, di sini mernis. Jadi ada 4 orang di dalam. 5 sebenarnya sama tuh lagi dia yang ngadukin. Nah, dia yang supply biar sini ada, di sini ada, di situ ada, di situ ada. Gitu. Jadi ada 5 orang di dalam, makanya kenapa di Surya Painting ngecatnya cepet beda sama di tempat lain. Oke. Lu kayak serasa memang punya pabrik private Nah, sendiri gitu. gue bingung juga nih pas masuk kok kayak produksi pabrik cat, Ah. pelek gitu langsung. Dan jernih, Bray. Ini walaupun lu katanya ngecat banyak, di sini jernih airnya, lu lihat aja dah. Ya kan? Ini bahannya pakai bahan apa nih, Bang, catnya, Bang? Ya kalau bahannya jenis pakai polyurethane sih. Polyurethane. Dan alat-alatnya di Surya Painting ini bukan kaleng-kaleng, guys. Ini kita semuanya menggunakan Anes Iwata. Dari epoksinya aja udah pakai Anes Iwata, guys. Nah, ini standar Jepang ya. Jadi kalau lu main ke pabrik otomotif, semuanya menggunakan Anes Iwata. Jadi bukan spray gun yang kaleng-kaleng. Dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10 spray gun ya? Ada 10 spray gun. Di luar 2 sih tadi, yang buat tadi kan dipakai buat ngesol body. Ada 12 itu kali 4 jutaan. Hitung aja dah, hampir 50 juta. Oke, banyak juga. Hampir 50 juta buat ngecat motor kalian. Gua nggak main-main tuh, guys. Nah, ini juga pasti yang ada air-airnya aja ada fungsinya juga nih, Bang ya? Ya, kita kan nyemprot pada sini nih. Oke. Sret, jadi kita nyemprot itu debu catnya
ambiar-ambiaran kemana-mana. Oke. Gitu, misalnya kayak gini lah. Ah, Gua demoin dikit. oke. Gua demoin dikit nih. Kalau kita nyemprot gini nih, tuh gua gedein tuh. Ya. Dia kena air. Oke. Jadi nggak berbalik ke kita. Oh, terus juga nggak bakal keluar kayaknya itu bang ya? Iya, terus juga nggak kena partnya. Oke. Maksudnya partnya ketika udah dipernis kan set, debu catnya nggak kena partnya lagi. Jadi bener-bener bisa permukaan peleknya itu finishing halus gitu. Karena ada fungsi layar air ini. Tapi ada suara-suara exhaust juga di bang ya? Nah, di belakang ini dilengkapi dengan 2 buah exhaust. Ini di sebelah sini sama persis di sebelah sini. Ada 2 buah exhaustnya. Gitu, ada. Jadi di belakang layar. Jadi dia dari masuk dari sini belakang situ. Oh, berarti masuk ke dalam udah langsung nggak bakal sampai keluar berarti ya? Keluar kan Keluar ada juga? cerobongnya keluar, tapi dia nggak langsung keluar karena ada perangkat rumit lagi di belakang yang kalau gue jelasin ya, itu apa sih namanya ya? Eliminate plate. Oke. Eliminate plate jadi kayak lu dibikin labirin aja. Iya, iya. Sama kayak lu nanjat kan nggak? Ah. Kadang-kadang kayak orang nanjat gunung kan nggak bisa langsung, loh. Ah. Tapi dibikin zigzag, ya kan? Oh, Gitu ya? Dibikin zigzag, jadi kayak dia juga sama, dibikin zigzag gitu, set, biar debunya nempelnya ke dinding gitu. Baru dia ke atas. tek gitu. Dan serumit itu ya, Oke. serumit itu loh. Biar apa? Biar ramah lingkungan. Oh. Jadi debu cat nggak langsung seutuhnya keluar. Kalau mungkin bengkel lain dia hanya pakai exhaust, ya jadi lu nyemprot, debunya lu buang seutuhnya keluar. Tetangga lu kebauan. Ya kan? Kalau di sini enggak. Iya. Di sini lu ngechat, tadi lu nunggu di depan, ada yang nunggu di belakang, ada yang nunggu di samping, itu nggak kebauan. Nah, tadi gua juga di depan nggak nyium baunya sama sekali. Nah itu makanya Surya Painting itu gue bilang tadi bukan hanya sekedar cari keuntungan, tapi kita juga harus ramah lingkungan sebagai bengkel cat yang perlu dicontoh. Asik. Bener kan ya? Oke, Bang Martin, sekarang kita lagi di ruangan apa nih? Ini ruangan setting room namanya. Dia ruangan setelah proses painting. Jadi di sini makanya yang udah kalian lihat ini yang udah dicat. Dan dia lagi OTW ke oven. Oke. OTW ke oven. Oh, ada ovennya juga di sini ya? Iya, dan ini ada setting room itu ruang kontrol juga. Jadi bisa kontrol speed dari sini. Ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau kita mengatur kecepatan compressor ini ada di sini. Oke. Ini kecepatan dia jalan ya. Ini di sini. Nah, di sini ada motor-motor penggeraknya. Ya kan? Jadi kayak serasa di pabrik gitu otomatis. Jadi selesai proses nggak main angkutin dong ke sini. Oke. Masukin dong ke oven gitu. Udah enggak. Jadi kalau ada roll conveyor ini dia dari step by stepnya ya udah jalan sendiri. Oke. Satu-satunya di Indonesia ya. Iya. Surya Painting yang pakai ini loh. Nah, Luar ini biasa. dari desainnya juga kayaknya ini nih kayak tapal kuda gini. Ini ada alasannya nggak nih bikin kayak gini? Nah, ini adalah tensioner. Kayak lu kan beli motor manual yang ada giginya. Ya. Pasti kan ada setelan rantainya kan di belakang. Ya, ada setelan rantainya. Nah, ya ini kan karena ini rantai, jadi di sini ini tensioner, dia setelan kenceng rantai. Oke. Takutnya kendor atau enggak. Nah, ini. Ini di sini bisa di setel gitu. Makanya dibentuknya gini, melingkar ke sini. Dan kenapa dia nggak langsung masuk ke oven? Bang bisa kan dari sini ke sini gitu. Ya. Nah, ini karena emang dibuat setengah kering dulu. Oke. Jadi setengah kering, baru dia masuk oven. Karena kalau misalnya langsung masih basah dimasukin ke oven kan masih ada hawa thinner tuh. Ya. Nah, bahaya. Bahaya, makanya kenapa harus dibikin muter agak jauh. Oh. Gitu biar thinnernya nggak terlalu memuai dulu lah. Oke. Nggak terlalu basah, baru bisa masuk ke ruangan oven. Yang panjangnya 12 meter. Bisa dilihat ya ke situ. Ini anget-anget gini ada apa sih di sini, Bang? Ya emang dari itu kan lorongnya. Oh, ada oven dari sini. Ini ya? lorong oven ini, lorongnya aja udah panas kayak gini. Wah, makanya dari sini Makanya udah apalagi masuk ke berasa. oven ya bukan kaleng-kaleng dah lo. Dan serunya di sini juga gua kasih kaca nih kalau lihatnya. Jadi konsumen itu sambil nunggu mereka bisa lihat, itu motor gua tuh. Itu velg motor gua tuh. Itu punya gua tuh gitu kayak. Mereka lihat, udah jadi ya, udah keren ya gitu. Oh, berarti konsumen juga dikasih kesempatan buat lihat langsung ya? Ya ini kan ada sebagian dari oven, ini ada sebagian dari ruang painting, jadi mereka bisa ngeliat, oh gua nggak dipakein pilok loh, gua dicatnya kayak gini loh. Karena kebanyakan orang yang sulap-sulapan lah gitu. Iya. Tapi di Surya Painting malah kasih lihat prosesnya. Oke. Dan keren gitu, peleknya jalan sendiri gitu kan, lihatnya nggak kayak jadul banget atau kayak akal-akalan banget lah. Tapi bener-bener kayak, kalau teman-teman tahu yang mungkin pernah kerja di painting, ya emang kayak gini, ini mesin roll conveyor-nya kayak di painting, sama gitu. Dan harganya mahal, tapi Surya Painting belikan buat kalian. Ah, berapa nih Bang harganya kalau boleh tahu? Ya bisa buat beli Innova Reborn. Wah. Waduh. Kalau kawin sama cewek 100 juta, kita kawin sama cewek itu 3 biji. Oke, sombong amat. Berarti cetak kaleng modalnya nggak kaleng-kaleng. Iya, iya. Modalnya gak kaleng-kaleng, itu baru relnya doang ya. Ini menarik juga nih Bang, selain velg ada juga nih part-part kayak behel
CVT gitu. Ini bisa ngecat gini juga, Bang? Iya, dicat juga. Ini hangernya udah lagi pesan, tapi sementara ya pakai hanger seadanya aja dulu. Berarti permintaan konsumen selain velg juga melayani yang lain juga, Bang ya? Iya, full body juga bisa, karbon juga bisa, airbrush juga bisa, terus juga kayak part-part kecil-kecil juga bisa. Oke. Gitu. Itu per panel berapa tuh, Bang? Ya kalau behel gini ya tambahin gocap lah, kalau CVT agak gede dikit cepet lah gitu. Oke. Oh, murah juga berarti. Lah iya, jadi kayak lu paket ganteng lah kayak CVT, behel sama pelek. Kadang-kadang kalau marem ya gue bonusin lah Bang 400.000, jadi enak gitu kalau misalnya varioan gitu lah. Gitu kira-kira. Selain itu ada yang lain nggak? Kayak misalkan mau karbon gitu pakai WTP gitu ada? Ada. Kadang-kadang gue juga siapin part jadinya. Jadi yang part ori gue beli, gue celupin. Jadi nanti begitu udah jadi, begitu mereka Bang mau warna ini ya, udah tinggal tete aja lah gitu. Okay. Jadi mereka nggak nunggu. Okay. Apalagi kalau misalnya tanggal merah itu gue siapinnya banyak. Jadi mereka udah tinggal plug and play aja. Gak usah pakai nunggu lagi. Jadi mereka nungguin peleknya aja. Oke. Nah berarti dari misalkan misal velg ditaruh di konversi itu sampai akhirnya ke sini oven keluar berapa? 100 menit. 100 menit ya? 100 menit di sini. Berarti nggak nyampe 2 jam? Nggak nyampe. 100 menit. Tapi itu di luar bongkar ya. Okay. Di luar bongkar pasang ya, lu tahu paling seberapa lama lah gitu. Tapi ngecatnya 100 menit dari mulai dia loading sampai dia selesai keluar oven. Gitu. Baru sampai akhirnya pasang Ya 4 jam lah. 4 jam. 4 jam lah. Kadang-kadang kan abis ini bocah masih panas, nggak langsung dipasang. Oh gitu, tunggu adem dulu lah ya. Iya gitu. Tapi ini kan di oven gitu, Nah. bahannya itu bahaya nggak sih Bang? Nah dia panasnya kan cuma 60 derajat ya. Oke. Panasnya cuma 60 derajat, jadi kayak nggak lebih panas daripada aspal di siang hari lah. Oke. Ya kan ini cuma hawa doang kan, jadi apinya di bawah gitu dikasih plat, jadi nggak semuanya hawanya aja yang kita ambil, jadi bukan apinya. Kalau apinya ya emang bahaya lah, tapi kan cuma uapnya aja. Oh berarti nggak bahaya nih ya buat bahannya sendiri? Enggak, kalau lu pegang aspal aja siang-siang itu bisa lebih panas daripada oven gua. Oke. Jadi aman. Nah tadi kita udah lihat dalam ya Bang ya? Iya. Proses pengecatannya sendiri. Nah sekarang di sini ruang tunggu yang tadi dibilang sama Bang Martin ini? Iya, ini kita lagi ada di ruang tunggunya. Ruang tunggunya itu langsung ada kacanya, jadi sambil nunggu sambil lihat. Pelek gua tuh jadi tuh. Oke. Pelek gua tuh lagi jalan tuh. Iya. Sambil ngecas. Jadi di sini sambil nunggu bisa ngecas nih, ada 16 colokan casan guys. Oke. Ini ada 16. Jangan salah, ini ada musola guys. Jadi kalian bisa sholat. Di sini udah gue siapin sarungnya juga, ada sejadahnya juga. Jadi kalau misalnya kalian habis nunggu gitu kan, bisa langsung sholat dekat di sini. Nah berarti dari tadi pagi buka itu sampai sekitar jam 12 siang lah ya, Iya. itu proses pengecatan berarti? Nah ini yang tadi jam 8, jam 12 ini udah selesai tuh. Oke. Dia ada. Berarti Ini ada warna udah mulai kuning dari candy. jam 12 sudah mulai pemasangan nih? Udah. Yang udah keluar dari oven langsung Oke. dipasang di sini. Ini kayak gold aslinya Vario. Nah, ini ada ini. Nah, terus juga sama tuh. Jadi mulai pasang cakram-cakramnya. Ya kan? Pakai impact brake, pakai cordless. Oke. Jadi cepat. Tapi dari keseluruhan semua karyawannya nih yang dari mulai ngecat, ngelepas sampai akhir pasang itu berapa? Berapa orang? Kalau nggak salah ada 14 orang. 14 orang. Ini banyak. Oke, banyak. Oke Bang Martin, terima kasih banyak nih, kita udah dikasih kesempatan buat ngeliat langsung proses pengecatannya nih. Nah, buat teman-teman juga nih bisa dikasih tahu lagi nih Bang Martin, di mana nih lokasinya nih? Lokasinya ada di Tambun, belakang pom bensin Mangunjaya, atau ketik aja Surepenting 18. Gua ada di belakang pom bensin Mangunjaya yang gede. Lu masuk aja dari underpass Tambun, lurus terus. Ntar ada pom bensin Mangunjaya yang gede. Nah, gue di belakang pom bensinnya. Dan untuk kontak personnya sendiri di kemana nih? 0896 5484 9261. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Martin nih. Terima kasih buat waktunya. Thank you juga buat tim Grid Auto Oke, yang buat udah sobat Grid Auto jangan lupa subscribe, comment, share, and like channel Grid Auto News. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. See ya. Dadah. Bang.